Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa lagi bersama saya, Bu Anissa Ramadanti, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, kelas 10. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas mengenai Kerajaan Kutai. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Di manakah letak Kerajaan Tarumanegara? Mari kita lihat di slide presentasi berikut ini. Berdasarkan catatan dalam berbagai prasasti, Kerajaan Tarumanegara berdiri di Jawa Barat pada akhir abad ke-5. Wilayah Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat, tepatnya dari sekitar Banten sampai Jakarta hingga Cirebon. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat peta dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, jika dilihat dari peta ini, untuk wilayah yang berwarna orange pekat itu merupakan wilayah inti dari Kerajaan Tarumanegara. Semakin jauh dari wilayah inti, ini orange-nya tidak semakin pudar begitu ya. Nah, itu juga menandakan bahwa kekuasaan Tarumanegara itu semakin ke belakang itu ya semakin tidak kuat begitu. Namun, secara administratif ini masih merupakan wilayah Kerajaan Tarumanegara. Hanya saja jauh dari pusat kerajaan. Pastinya kalau jauh dari pusat kerajaan, akan lebih lemah juga pengawasan dari pusat ke daerah-daerah perbatasan. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai letak Kerajaan Tarumanegara, kita akan membahas mengenai sumber-sumber yang membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Nah, tapi dari letak Kerajaan Tarumanegara itu sendiri memiliki keterikatan dengan sumber yang akan membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Mengapa bisa demikian? Kita lihat dulu ya. Nah, jika di peta letak Kerajaan Tarumanegara itu kan di sini ya, di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu termasuk salah satu jalur yang dilewati oleh jalur perdagangan internasional antara Cina dan India, atau yang sering disebut sebagai Silk Road atau jalur sutra. Nah, dilewatinya Kerajaan Tarumanegara oleh jalur perdagangan internasional ini menimbulkan banyak warga asing yang singgah di Kerajaan Tarumanegara. Entah itu berdagang atau ya karena ini dilewati pastinya sesekali bisa singgah dalam Kerajaan Tarumanegara. Akhirnya hal ini itu menimbulkan sumber-sumber yang membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara itu tidak hanya bersumber dari prasasti lokal, namun juga bersumber dari berita-berita asing. Nah, sumber-sumber apa saja yang membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara? Kita lihat di slide selanjutnya. Ini dia beberapa sumber sejarah yang membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Di antaranya yang pertama ada dalam buku Geografi Hippagesis yang ditulis oleh Claudius Ptolemaeus. Nah, ini merupakan salah satu sumber asing yang membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Disebutkan dalam bukunya ada sebuah kota bernama Argir yang terletak di ujung barat pulau Labodio. Nah, nama Labodio ini dapat disamakan dengan dalam bahasa Sanskerta yang artinya Yawadwipa, yang berarti pulau jelai. Menurut para ahli, yang dimaksudkan adalah Pulau Jawa. Jadi sebelah barat pulau Yawadwipa itu ya Jawa Barat ya. Berarti bisa disimpulkan itu merujuk kepada Kerajaan Tarumanegara. Nah, sumber yang selanjutnya ini ada sumber lokal, yaitu 7 buah prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, tapi ada beberapa juga yang ditulis dalam tulisan Ikal dan bahasa Melayu kuno. Lalu berita asing selanjutnya ada dari berita Cina, dari Fashion tahun 414. Berita dinasti Shui menceritakan bahwa tahun 528 dan tahun 535 telah datang utusan dari Tolomo atau Taruma yang terletak di sebelah selatan. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa dilewatinya Kerajaan Tarumanegara sebagai jalur perdagangan internasional itu memuat beberapa berita asing yang menggambarkan tentang Kerajaan Tarumanegara, berbeda dengan Kerajaan Kutai ya, yang kemarin telah kita bahas karena letaknya jauh dari
pusat perdagangan jalur perdagangan dunia, yaitu lebih banyak ditemukan sumber-sumber dari internal, sumber lokal gitu. Nah, selain itu juga, mengapa sih kerajaan Tarumanegara itu bisa dijelaskan oleh berita asing? Karena ternyata Tarumanegara itu juga sudah aktif diplomasinya nih. Terbukti dari berita Cina, ada utusan dari Tolomo atau Taruma yang datang ke dinasti Sui. Bisa dibayangkan ya, betapa besarnya kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Karena untuk mengirimkan utusan ke Cina itu pasti tidak murah biayanya, pasti perlu modal dan ya baik itu keamanan, logistik, dan sebagainya harus dipersiapkan. Lalu juga teknologi kapalnya itu juga bisa menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Tarumanegara pada saat itu sudah besar dan sudah mampu mengutuskan utusannya untuk berdiplomasi dengan Cina, dinasti di Cina gitu ya. Terus ini juga ada berita dari dinasti Tang gitu, menceritakan bahwa tahun 666 dan 669 telah datang utusan dari Tolomo. Ini ada lagi ya, berarti ada 4 kali utusan dari Tarumanegara itu ke Cina. Terus juga ditemukan arca, yaitu Arca Rajasi, Wisnu Ciboya 1 dan 2. Itulah beberapa sumber yang memberikan pengetahuan kepada kita tentang bukti adanya kerajaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan Tarumanegara dari prasastinya. Seperti yang kemarin kita telah lakukan di video kerajaan Kutai, kali ini kita juga akan lakukan di kerajaan Tarumanegara nih. Yang pertama ada prasasti Ciareteun, ditemukan di Cibung Bulan, Bogor. Isinya, ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Nah, dari prasasti ini jelas sekali kita bisa mengetahui bahwa kerajaan Tarumanegara ini bercorak Hindu ya, karena ada prasasti dibuat oleh Brahmana. Juga ada kata-kata Dewa Wisnu. Jadi, kerajaan Tarumanegara itu menyembah Dewa Wisnu, berarti Hindunya aliran Wisnu. Yang kedua, ada penyebutan Raja Purnawarman. Berarti kita sudah mengetahui nih, ada salah satu raja di kerajaan Tarumanegara yang bernama Purnawarman. Selanjutnya, kita cepat saja ya. Yang kedua ada prasasti Koleangkak yang ditemukan di perkebunan jambu Bogor. Tempat ditemukannya prasasti juga menandakan bahwa dulunya itu merupakan daerah kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara ya. Isinya nih, gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya. Yang termasyhur Sri Purnawarman yang memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil mengempur kota musuh. Hormat kepada para pangeran tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Nah, dari prasasti ini itu dapat diketahui bahwa Purnawarman itu merupakan raja yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ini bisa dilihat ya. Merupakan duri dalam daging bagi para musuh-musuhnya gitu ya. Selain itu dari prasasti Koleangkak juga kita dapat mengetahui kemajuan atau kekuatan dari segi militer dari kerajaan Tarumanegara. Misalkan nih disebutkan baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Nah, tidak dapat ditembus senjata musuh itu oleh beberapa ahli diartikan bahwa baju zirahnya itu terbuat dari logam, sehingga tidak bisa ditembus oleh senjata musuh. Nah, terbuatnya baju zirah dari logam itu menandakan bahwa pada masa itu kerajaan Tarumanegara telah mengetahui pengetahuan tentang pengolahan logam sehingga mampu membuat baju zirahnya atau baju perangnya dari logam agar terhindar dari senjata-senjata musuh. Begitu ya. Terus ternyata juga kerajaan Tarumanegara ini berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Terbukti dari ini ya, senantiasa berhasil mengempur kota musuh, hormat kepada para pangeran. Jadi Purnawarman ini pada masa ia memimpin berhasil mengempur kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Tarumanegara dan membuat wilayah kerajaan Tarumanegara semakin luas. Jadi kalau prasasti Koleangkak ini lebih berbicara mengenai sisi militer dari kerajaan Tarumanegara yang sudah kuat begitu ya. Selanjutnya ada prasasti kebun kopi.
Ini bisa dilihat ya gambarnya. Di sini tampak sepasang kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Lagi-lagi mengagung-agungkan kekuasaan dan kekuatan dari Taruma gitu ya. Kita lanjut lagi di Prasasti Tugu. Ini Prasasti Tugu merupakan prasasti terlengkap yang membahas mengenai kerajaan Taruma. Apa saja yang isi dari Prasasti Taruma? Ini bisa dibaca ya, ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta. Dahulu kali yang bernama Kali Candrabaga atau Kali Bekasi digali oleh Maharaja yang mulia yang mempunyai lengan yang kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman. Setelah melewati istana Baginda yang masyhur, kali itu dialirkan ke laut. Kemudian di dalam tahun ke-22 dari tahta Baginda, Raja Purnawarman yang berkilau karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji segala raja, memerintahkan pula menggali kali yang indah serta jernih airnya. Kali Komati namanya. Kali ini mengalir di tengah-tengah kediaman sang pendeta, nenek, dan sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yakni pada tanggal 8 Paro Peteng bulan Palguna dan diakhiri pada hari tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Untuk itu diadakan selamatan yang dilaksanakan oleh para berhamba. Untuk selamatan itu, Raja Purnawarman mendarmakan 1.000 ekor sapi. Nah, dari Prasasti Tugu ini itu ada beberapa informasi yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, pengetahuan tentang aliran air, pengetahuan tentang irigasi gitu ya. Terbukti dari ia mampu membuat sungai, itu pasti mereka telah mempelajari aliran air. Tidak mungkin ia membuat sungai secara asal-asalan begitu ya. Harus ada dasar ilmunya sehingga ia ketika mengalirkan air ke laut itu ya pasti ada tujuannya untuk mengaliri sungai mereka atau membuat aliran air mereka lebih lancar begitu ya. Itu yang pertama. Pengetahuan tentang irigasi sudah baik, terbukti dengan dibuatnya kali atau sungai begitu ya. Yang kedua, di sini itu terdapat penghitungan tanggal, yaitu tanggal 8 Paro Peteng bulan Palguna dan akhiri tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Nah, di sini itu bisa diketahui pada Kerajaan Tarumanegara itu memiliki ilmu pengetahuan tentang astronomi atau ilmu tentang perbintangan dan intinya itu ilmu yang mempelajari tentang kalender begitu ya. Dibuktikan karena disebutkan ada beberapa penyebutan penanggalan begitu. Nah, tidak kalah nih kalau dulu di peradaban kuno kita mempelajari peradaban Babilonia lama itu telah mengetahui sistem astronomi, ternyata kita juga dari Kerajaan Tarumanegara sudah mengerti nih, bahkan sudah ada sistem penanggalan sendiri. Kemudian sudah dikenal ilmu matematika. Kenapa? Karena ini galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Mengukur panjang kali itu, ia sudah bisa, berarti sudah mengetahui ilmu matematika. Selain itu, untuk membuat sungai pasti juga ada penghitungan matematis, kayak gitu ya. Selain itu nih, dari sisi religius, untuk selamatan itu mendarmakan 1.000 ekor sapi. Jadi ada upacara-upacara yang dilakukan setelah kita membuat suatu bangunan atau suatu pekerjaan yang besar, itu pasti ada upacara-upacara yang mengikutinya. Sangat khas sekali ya Hindunya di sini. Kemudian dharma 1.000 ekor sapi. Ya sama saja yang di Kerajaan Kutai gitu ya. Penyebutan 1.000 ekor sapi itu menandakan bahwa di Kerajaan Tarumanegara itu peternakannya bagus ya. Ia sudah bisa menernak sapi sebanyak 1.000 ekor sapi. Meskipun ya di beberapa sumber disebutkan bahwa itu hanya majas atau ya melebih-lebihkan jumlahnya ya. Tapi ketika ia menyebut 1.000 ekor sapi, berarti sebenarnya sudah banyak begitu ya. Sudah ada jumlah ekor sapi. Yang dijelaskan juga sebelumnya kalau sapinya banyak berarti tanahnya subur untuk memberi makan sapi, untuk pertanian dan sebagainya. Itu yang bisa kita pahami dari prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Tugu.
Ya, selanjutnya ada prasasti Cidangiang atau prasasti Lebak. Nah, isi dari prasasti ini itu menyebutkan inilah keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja. Dari beberapa prasasti yang telah kita bahas sebelumnya, itu nama Purnawarman selalu disebut ya. Nah, ini itu menunjukkan bahwa masa kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara itu ada pada saat Raja Purnawarman itu memimpin, terbukti dari banyaknya prasasti yang ia buat dan selalu diagungkan begitu ya. Penyebutan nama Raja Purnawarman itu selalu diagungkan. Kemudian di Prasasti Cidangiang ini juga disebutkan yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja gitu ya. Jadi intinya tuh panji sekalian raja itu dia lebih tinggi dari beberapa raja gitu. Selain ia lebih tinggi dari beberapa raja yang tunduk kepada Kerajaan Tarumanegara, ini juga dipahami bahwa ia merupakan raja yang terhebat yang pernah memimpin di Kerajaan Tarumanegara. Jadi, kita menyebut bahwa masa keemasan Kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh Raja Purnawarman berdasarkan oleh prasasti-prasasti yang ada dan berita yang disebutkan di dalam prasasti tersebut. Selanjutnya, prasasti yang kita bahas. Oh iya, ada dua prasasti, yaitu prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Cianten yang inskripsinya itu tulisannya begitu ya, berupa gambar, dan yang Muara Cianten itu inskripsinya itu sulur-sulur. Nah, dua prasasti ini belum bisa kita baca sehingga tidak bisa kita terjemahkan dan kita maknai artinya. Gitu ya. Jadi dari 7 prasasti yang ditemukan yang menggambarkan tentang Kerajaan Tarumanegara itu ternyata ada 2 prasasti yang belum bisa kita baca. Mungkin dengan canggihnya teknologi ke depan gitu ya, bisa saja 2 prasasti ini terbaca di masa yang akan datang. Selanjutnya, nah setelah tadi kita membahas mengenai berita-berita atau informasi dari prasasti, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa selain sumber lokal, yaitu sumber prasasti, karena letaknya yang ada di jalur perdagangan internasional, bangsa lain juga memberitakan tentang Kerajaan Tarumanegara. Tadi kita sudah bahas di awal ya. Nah, ini saya akan membahas salah satu berita Cina yang membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara, itu dari berita Faxian. Iya, jadi dari berita Faxian ini yang isinya di Yepoti, sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha, tapi banyak dijumpai orang-orang Brahmana dan mereka yang agamanya buruk. Maksudnya apa? Gitu ya. Kalau tadi kita sudah melihat penjelasan dari prasasti, kita lebih mengetahui kalau di Tarumanegara itu agamanya Hindu ya. Tapi dari berita Faxian ini lebih jelas lagi nih, ternyata tidak hanya Hindu. Ada juga sebagian masyarakat yang beragama Buddha, tapi memang jumlahnya tidak sebesar mereka yang menyembah Hindu. Nah, selain masyarakat yang menyembah Hindu dan Buddha, ada juga orang-orang yang agamanya buruk. Maksudnya siapa? Mereka yang agamanya buruk. Mereka adalah orang-orang yang masih menyembah kepercayaan nenek moyang berupa animisme dan dinamisme. Gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan kita mengenai sumber-sumber yang menjelaskan dari Kerajaan Tarumanegara, baik itu prasasti dan berita Cina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara. Dijelaskan ini bisa dibaca juga. Pada akhir abad ke-7, Tarumanegara tidak terdengar lagi kabar beritanya. Ada kemungkinan kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kemungkinan ini dapat kita ketahui dari sumber-sumber sejarah berikut. Kita selalu berdasar ya jika membahas mengenai kerajaan. Yang pertama, dalam prasasti Kota Kapur, disebutkan bahwa pada tahun 686, Sriwijaya menghukum bumi Jawa karena tidak taat kepada Sriwijaya. Nah, prasasti Kota Kapur ini merupakan salah satu prasasti yang dimiliki Kerajaan Sriwijaya. Nah, di dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa Sriwijaya pernah menyerang Jawa karena ia tidak mau tunduk kepada Sriwijaya pada tahun 686. Diindikasikan Jawa yang tidak mau tunduk itu adalah Kerajaan Tarumanegara yang letaknya ada di Jawa Barat. Itu dari prasasti Kota Kapur. Yang kedua, yang lebih menguatkan, sejak abad ke-7, kalau kita berbicara abad ke-7 itu kan berarti sekitar 600 ke atas sampai tahun 700 begitu ya. Ini pas sekali nih, karena
dari Cina, dinasti Cina itu tidak pernah menyebut lagi adanya utusan yang datang dari kerajaan Tarumanegara. Ini bisa dua kemungkinan sebenarnya. Bisa saja Tarumanegara sudah tidak berhubungan lagi dengan Cina. Namun bisa juga karena kerajaan Tarumanegaranya yang sudah tidak ada lagi, ia tidak bisa mengirimkan utusan otomatis begitu ya. Kalau dilihat dari waktunya kebetulan sama nih. Kalau Prasasti Kota Kapur itu kan 686. Itu juga sekitar abad ke-7. Jadi bisa diindikasikan bahwa keruntuhan dari kerajaan Tarumanegara itu pada akhir abad ke-7 dengan dugaan kuat diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Ya, begitulah penjelasan Ibu mengenai kerajaan Tarumanegara. Kurang lebihnya mohon maaf, kalian bisa searching lagi, menambah informasi mengenai kerajaan Tarumanegara, baik itu di video, makalah, blog, dan sebagainya. Masih banyak sumber-sumber lain yang menjelaskan mengenai kerajaan Tarumanegara. Jangan cepat puas dalam belajar, selalu semangat meskipun dalam masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf, minggu depan kita masih akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran kerajaan lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.